Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang kepuasan pelanggan. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang tipe-tipe pelanggan, karakteristik pelanggan dalam pelayanan prima. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kepuasan pelanggan yang ada dalam pelayanan prima. Kita sering mengenal istilah kepuasan pelanggan dengan customer satisfaction. Kalau kita bedakan lagi antara customer dengan konsumen ya, pelanggan dan konsumen. Jadi kalau kita perhatikan dari istilah ketika kita berbicara konsumen adalah orang yang merasakan langsung manfaat dari produk baik barang maupun jasa yang dibeli atau digunakan. Sedangkan pelanggan atau customer dia adalah pengguna produk barang atau jasa yang secara tidak langsung merasakan manfaatnya. Jadi kalau kita membedakan antara pelanggan dan konsumen ya, ketika kita lihat produk misalnya salah satunya adalah produk dari anak-anak misalnya barang ya, misalnya kita tahu contoh mudahnya ya, misalnya untuk makanan seperti coklat ya, yang biasanya adalah dibeli oleh ibunya ya, itu ibu berperan sebagai pelanggannya, sedangkan konsumen langsungnya adalah anaknya ya yang mengkonsumsi dari coklat tersebut. Kemudian kalau jasa misalnya apa? Misalnya dari usaha atau bisnis bimbel misalnya ya, kita lihat dari kalau kita lihat dari sisi pengguna atau pelanggannya ya, pelanggannya kita lihat adalah misalnya dari orang tuanya ya, orang tua yang memiliki anak yang akan mendaftarkan anaknya untuk mengikuti bimbel atau bimbingan belajar dan les. Sedangkan konsumennya berarti dari peserta lesnya tersebut, peserta didik lesnya tersebut. Oke, kita kembali ke materi dari kepuasan pelanggan atau customer satisfaction ini. Dari istilah kepuasan sendiri, kita bisa melihat bahwa membedakan antara kapan pelanggan dikatakan puas dan kapan pelanggan dikatakan tidak puas. Ketika kita berbicara tentang ketidakpuasan, maka hal tersebut berkaitan dengan respons atau feedback dari pelanggan, umpan balik dari pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian ya yang dirasakan antara harapan sebelumnya atau kinerja lainnya dengan kinerja aktual produknya ya baik barang maupun jasa yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kemudian kapan dikatakan puas ya? Jadi ketika kita berbicara tentang kepuasan pelanggan itu merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan atas penggunaan suatu produk, barang atau jasa di mana harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Jadi ada dua kata kunci yaitu harapan dan kebutuhan. Ya, harapannya dari pelanggan adalah mendapatkan produk yang di atas atau melebihi melebihi dari kebutuhan yang diinginkan ya. Misalnya tadi ya ada harapan bahwa dengan menggunakan produk tersebut ya misalnya untuk bimbel misalnya di bidang pendidikan harapannya ya tadi ya ada peningkatan dari hasil belajar dari anaknya misalnya ya. Kebutuhannya apa? Kebutuhan dari tadi ya, kebutuhan akan belajar ya. Mereka terpenuhi. Kemudian dari pengertian pelanggan atau customers adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan kita untuk memenuhi standar mutu tertentu. Ya, jadi ada pemenuhan standar mutu tertentu yang diharapkan dari pelanggan. Kemudian pandangan akan pelanggan yaitu orang yang paling penting dalam setiap kesibukan atau bisnis kita. Jelas ya tanpa pelanggan itu suatu bisnis atau usaha itu nothing ya karena nggak akan ada seperti transaksi, bukti transaksi yang diproses di bagian keuangan atau ada surat penawaran misalnya yang diproses di bagian administrasi. Nah, karena itu pelanggan itu adalah yang paling penting dalam sebuah organisasi atau bisnis. Mereka tidak bukannya merepotkan kita ya, tapi mereka adalah yang kita maksud. Misalnya banyak pelanggan atau customer yang mintanya macam-macam.
atau harapannya atau ekspektasinya tinggi terhadap produk dari yang diberikan. Ya, nah itu bukan berarti mendapatkan, tapi mereka adalah yang kita maksud. Jadi kita penuhi needs mereka ya. Jadi kebutuhannya apa saja yang sesuai dengan produk ya, baik barang maupun jasa yang kita berikan untuk pelanggan. Mereka adalah bagian dari kita, jelas ya. Tadi tanpa pelanggan, suatu bisnis, suatu usaha, suatu organisasi itu nggak ada pelayanannya, tuh nggak akan berarti ya tanpa mereka. Kemudian tidak sekadar statistik, bukan hanya angka ya. Mereka punya perasaan ya, yang ketika diberikan pelayanan ya, suatu layanan itu mereka pasti menggunakan perasaan ya. Ada emosi ya yang memang harus dipenuhi tadi terkait dengan keinginan ya atau harapan. Nah, dilayani misalnya harapannya dengan ramah ya, tanpa tanpa marah-marah contohnya. Kemudian orang yang datang kepada kita dengan kebutuhan dan keinginan tadi ya, kuncinya ada needs and wants, yang tugas kita itu memang untuk memenuhinya. Jadi sebagai penyedia layanannya ya, harus kita penuhi kebutuhannya. Kemudian pelanggan kita sebut sebagai darah kehidupan organisasi, jadi siklus hidup sebuah organisasi ya dari pelanggan. Tanpa mereka sebuah proses pemberian layanan nggak akan berarti. Untuk siapa? Ya, nggak ada artinya. Oke, itu dari pandangan akan pelanggan. Kemudian, apakah kepuasan merupakan tujuan akhir? Ya, jadi kalau kita berbicara apakah kepuasan merupakan tujuan akhir, tidak sampai di situ ya. Pelayanan prima harus selalu ditingkatkan, ya, harus selalu ditingkatkan terus menerus ya. Jadi bukan hanya menjadi tolak ukur bahwa sudah selesai pelayanan ini karena mereka sudah mendapatkan kepuasan. Justru itu menjadi salah satu bentuk ya tolak ukur untuk terus meningkatkan pelayanan prima. Kemudian mengapa kepuasan merupakan hal yang penting? Hal ini dikarenakan dengan memuaskan konsumen ya, pelanggan, itu organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Ini kalau organisasi bisnis ya mencari keuntungan atau mencari laba. Nah, ini ya, jadi kaitannya tadi, kalau pelanggan itu mendapatkan kepuasan, ya, dia dapat meningkatkan keuntungannya. Kenapa? Bisa jadi menawarkan produk secara mouth to mouth atau dari mulut ke mulut, ya, rekomendasi dengan saran, dengan testimoni ya, kalau istilahnya jam sekarang ya. Jadi itu akan menjadi atau berdampak pada keuntungan atau profit perusahaan atau organisasi bisnis itu. Kemudian keistimewaan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, ya, mutu itu harus lebih tinggi dari produk yang memungkinkan. Jadi value untuk pelanggan itu misalnya yang pertama adalah dapat meningkatkan kepuasannya, kemudian produknya itu mudah didapat, ya, manfaat untuk organisasi bisnisnya juga dapat memenangkan persaingan kalau banyak pelanggan yang punya kepuasannya tinggi terhadap produk yang diberikan. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja dimensi mutu yang diharapkan oleh pelanggan. Yang pertama adalah penampilan atau performance, suatu karakter utama dari hasil produk. Penampilannya atau covernya. Misalnya kita membeli laptop ya, dilihat dulu misalnya dari variasi warnanya, dari mungkin dari beratnya ya, bisa menjadi salah satu penampilan atau performance-nya. Kemudian gambaran atau keistimewaannya, features-nya ya, misalnya tadi beli laptop, berarti features-nya apa? Apakah hanya untuk mengetik ya tanpa kamera? Nah, ini kameranya bisa digunakan berapa resolusinya misalnya. Kemudian ketahanan reliability-nya ya dari produk tersebut. Kemudian kesesuaiannya dengan harapan tadi ya, apakah manfaatnya bisa didapatkan dengan mendapatkan pelanggan itu beli produk itu. Kemudian ketahanannya ya, tahan banting enggak misalnya, atau
pemakaiannya bisa lama tidak, atau hanya beli beberapa kali digunakan, ya, ini untuk produk barang misalnya itu langsung rusak. Itu salah satu yang menjadi berpengaruh terhadap mutu, ya. Kemudian kemampuan diperbaiki atau serviceability. Biasanya ini ya kalau yang terkait dengan gadget, kita dapatkan akses untuk serviceability-nya. Jadi bisa nggak spare part-nya ditemukan kalau rusak? Bisa nggak diperbaiki? Kadang kita temukan nih contoh barang ya, yang memang tidak bisa diperbaiki, misalnya TV Android ya, yang sekarang banyak dipasarkan ya. Contohnya itu serviceability-nya ternyata tidak memadai karena ketika remote-nya rusak, ternyata itu untuk diperbaiki lebih sulit spare part-nya, malah justru ditawarkan untuk beli lagi yang baru. Itu salah satu dimensi mutu dari serviceability yang menjadi pertimbangan pelanggan. Kemudian estetiknya, indah nggak ya, match nggak ya warnanya misalnya ya. Kalau saudara beli baju ya, jilbab ya, kira-kira ketika dikenakan itu pas atau tidak ya. Kemudian mutu yang dirasakan jelas. Jadi manfaat langsungnya. Misalnya tadi ya membeli televisi misalnya untuk hiburan, membeli laptop untuk pekerjaan, membeli jilbab misalnya atau pakaian untuk dikenakan. Kemudian dari sisi dimensi kualitas pelayanannya atau service quality-nya, apa saja yang diharapkan oleh pelanggan? Yang pertama adalah bukti langsungnya, ya, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, ya, pegawai dan sarana komunikasi. Kemudian keandalan reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Daya tanggap, responsiveness dari pemberi layanan, yaitu ketika para staf itu punya keinginan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap, responsif. Jaminan atau assurance mencakup pengetahuan, kemampuan, ya, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari biaya, jadi pelanggan merasa nyaman ya ketika melakukan atau merasakan layanannya ya. Kemudian bebas dari bahaya, risiko atau keraguan. Kemudian yang berikutnya adalah empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik ya, perhatian pribadi terhadap memahami kebutuhan akan pelanggan. Apa saja yang bisa menyebabkan kegagalan dalam penyampaian jasa ya, kalau layanannya berupa produknya jasa? Yang pertama adalah bisa jadi harapan konsumen dan manajemen itu berbeda ya. Misalnya manajemen punya target untuk membuat satu produk ya yang memang sedang tren misalnya untuk meningkatkan penjualan, tapi ternyata tidak diharapkan oleh pelanggan. Kemudian spesifikasi kualitas jasa ya, atau spesifikasi penyampaian jasanya ya, komunikasinya, dan juga jasa yang dirasakan dan diharapkan ya, itu bisa berbeda. Lihat tadi ya dari beberapa dimensi mutu, misalnya dari pegawainya ya, ada kesenjangan antara harapan pelanggan bahwa ingin dilayani dengan baik, empati, tapi ternyata jasa yang dirasakan tidak demikian. Ini akan menjadi salah satu kesenjangan yang menyebabkan kegagalan dalam penyampaian pelayanan khususnya untuk produk jasa. Dari mana perusahaan tahu kalau kita ada kesenjangan dalam pemberian layanan? Yang pertama bisa dari sistem saran dan komplain atau complaint and suggestion system. Kemudian survei kepuasan pelanggan atau customer satisfaction survey. Kemudian belanja hantu atau ghost shopping dan analisis kehilangan pelanggan. Ini yang kadang tidak diperhatikan oleh suatu organisasi bisnis ya. Misalnya analisis kehilangan pelanggan. Kenapa pelanggan tidak repeat order atau membeli kembali? Nah, ini perlu dianalisis ya. Supaya tadi mengetahui kesenjangan sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh pelanggan akan jasa yang diberikan oleh organisasi tersebut. Nah, ini yang mempengaruhi persepsi dari pelanggan sebelum membeli produk, saat membeli produk, sesudah membeli produk. Misalnya ya, sebelum membeli produk, pelanggan itu pasti mempertimbangkan yang pertama adalah image atau citra nama merek ya, brand ya. Kemudian pengalaman sebelumnya
dari opini teman-teman atau review, testimoni, kemudian reputasinya, kemudian cara mempublikasikan produknya ya, bisa jadi lewat sosmed ya. Kemudian harga yang ditawarkan. Tetapi ketika sudah membeli produk, ternyata dipertimbangkan lagi saat membeli itu pasti melihat lagi spesifikasinya, kemudian reviewnya, kemudian kondisi jaminannya ada enggak, kemudian perbaikan dan pelayanan tadi ya, atau serviceability-nya, kemudian program-program pendukung pasca purna jual ya, misalnya tadi ada garansi ya, promo, voucher, diskon, kemudian harga untuk performance yang ditetapkan. Bila sudah membeli produk, ternyata pelanggan juga masih punya ekspektasi atau harapan, ya, pandangannya bahwa produk itu yang mudah untuk diinstalasi atau dipasang, digunakan, ya. Kemudian dalam penanganan perbaikan, pengaduan, dan jaminan itu mudah aksesnya, telepon kemana, ya, harus diserahkan kemana ketika rusak, dan ketersediaan cukup cadang atau spare part-nya. Kemudian keandalan produknya bisa bertahan berlama-lama dan performance komparatif jika dibandingkan dengan produk lain. Nah ini ya, jadi kalau dikatakan tidak puas ya ketika kita masukkan ke dalam rumus, skor kinerja itu ya dibagi dengan harapan itu kurang dari 1. Jadi artinya kurang ya, kinerjanya kurang dari harapan ya. Apa yang diharapkan ternyata kinerjanya minus. Nah, kemudian puas itu yang kinerja sama harapan sama, atau dikatakan puas yaitu tadi barang jasanya yang dirasakan ya, manfaatnya ya, atau kinerja layanannya itu sama dengan harapan, berarti dia puas. Nah, gimana kalau yang sangat puas? Berarti dia kinerjanya ya baik dari kinerja produknya maupun layanannya itu melebihi dari harapan. Ya, itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan materi kepuasan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.